pemain-pemain Indonesia yang cedera, ada sebagian itu yang dibawa ke Thailand untuk bisa pakai perlengkapan medis yang canggih yang dimiliki oleh klub-klub Thailand gitu. Di meeting Zoom itu, padahal saya mau baru perkenalan ini, tapi ternyata Coach Hector udah bikin paparan lengkap. Udah bikin lengkap daftar pemain Indonesia. Lebihnya apa, kurangnya apa, kalau saya nanti bisa panggil buat pivot ke TC, siapa-siapa aja. Udah ada di list? Udah ada datanya. Tadi dibilang bahwa ekosistem futsal di Thailand itu udah lebih mapan. Dari segi apanya? Kalau saya lihat kolaborasi antara pemerintah dengan federasi, dengan liganya itu sudah lebih jalan. Dan di sana, contoh saya juga datang ke satu klub yang base camp-nya itu di kampus. Jadi dia bisa pakai fasilitas kampus untuk pertandingannya, untuk pertandingan home and away-nya, dan juga untuk fasilitas gymnya gitu. Jadi di sana saya lihat, dan saya dikasih tunjuk juga peralatan medis. Dan beberapa tahun terakhir ini juga realita ya, pemain-pemain Indonesia yang cedera, ada sebagian itu yang dibawa ke Thailand untuk bisa pakai perlengkapan medis yang canggih yang dimiliki oleh klub-klub Thailand gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut saya sih kita harus akui gitu. Dalam beberapa hal memang Thailand sudah lebih advance gitu ya dari sisi ekosistem futsal yang sudah mereka bangun. Kompetisi kelompok usianya juga sudah lebih jalan. Jadi ini hal-hal yang kita juga mau kejar. Gitu. Kita melihat tentu ya jujur saja kita tentu tidak mau kalah dari Thailand, dan sekarang kita punya perbandingan, kita pengen bisa benchmark itu ke Spanyol, ke Portugal. Artinya level kita bukan hanya sekedar melihat di dalam Asia Tenggara saja. Tapi kita melihatnya Asia, melihat ke Eropa. Bahkan kemarin kita ada kerjasama dengan Liga Jepang. Jadi Liga Futsal Indonesia sudah bikin MOU dengan Liga Jepang. Hasilnya apa? Termasuk pada saat final Liga kemarin, playoff, wasit dari Jepang. Kita datangkan. Jadi kita tentu mau benchmark yang lebih luas lagi. Tapi ya tetap yang terdekat nih, tetangga kita yang paling dekat, yang kita cukup keras persaingannya adalah Thailand gitu. Dan Thailand masih, kita harus akui ekosistem futsalnya lebih advance dari kita. Ini Bung Michael bisa melihat itu ketika kemarin pas AFF di Thailand itu? Ya pas AFF kan kita juga ada TC. Jadi ada TC terlebih dahulu, dan pada saat kesempatan itu saya juga ketemu dengan beberapa stakeholder futsal di Thailand. Jadi ya dapat masukan juga gitu. Saya lihat ini hal-hal yang sebagian kita perlu adopsi di Indonesia. Karena pada saat itu kita menang lawan Vietnam ya di final AFF, dan ini kan ngomong-ngomong Bu Michael juga baru menjabat ya pada saat itu. Baru 2 bulan menjabat, dan pada saat itu pelatihnya juga baru, Hector Soto kan. Ini ada cerita apa di balik itu sampai luar biasa capeknya. Kita selama 14 tahun kembali memenangkan Piala AFF. Ya saya masuk tidak ke dalam ruang kosong. Sekali lagi, saya masuk 10 tahun sebelum saya, Pak Hati sudah bangun fondasi futsal yang sangat baik, yang sangat kuat. Timnas kita berkali-kali masuk ke final. Jadi potensi untuk menang itu memang ada. Kebetulan mungkin garis tangan saya beruntung gitu ya. Saya baru masuk 2 bulan langsung juara gitu di AFF. Saya rasa faktornya ada banyak. Tentu hal yang waktu itu kita lakukan pada saat saya masuk adalah bikin FGD. Saya bikin FGD dengan pemain-pemain timnas, dengan pelatih-pelatih timnas juga. Kemudian saya tanya, hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya persiapan kita lebih baik lagi menuju AFF. Dan salah satunya, itu pas ada kekosongan pelatih timnas, pelatih kepala. Dan salah satunya di hasil FGD itu, nama yang muncul untuk menjadi pelatih kepala timnas, Hector Soto. Jadi Hector itu, usulannya dari mana? Ada beberapa orang yang memang kasih rekomendasi ke kita, ke saya juga secara langsung. Tapi memang muncul di FGD namanya. Disebut karena memang track record-nya juga bagus kan? Dan saat kita kontak Coach Hector, waktu itu beliau sudah di Spanyol ya, sedang di Spanyol, dan tertarik untuk menjadi kepala timnas kita. Waktu saya meeting Zoom dengan Coach Hector, di meeting Zoom itu, padahal saya mau baru perkenalan ini, tapi ternyata Coach Hector udah bikin paparan lengkap. Udah bikin lengkap daftar pemain Indonesia. Lebihnya apa, kurangnya apa, kalau saya nanti bisa panggil buat pivot ke TC, siapa-siapa aja. Udah ada di list? Udah ada datanya. Lengkap.
Jadi kalau saya ini punya passion, memang sudah memikirkan gitu. Kalau menjadi pelatih kepala apa yang harus dilakukan. Dan habis itu Coach Hector bilang ke saya, kalau saya memang dipercaya jadi pelatih kepala, ada beberapa syarat. Salah satunya adalah TC-nya harus dimulai kalau tidak salah tanggal 1 September. Oke. Itu 2 bulan sebelum AFF. Gitu. Karena memang ada penyesuaian yang harus segera dikejar. Dan waktu Coach Hector bilang itu, saya cek ke internal. Kita kalau buat TC dari tanggal sekian ke tanggal sekian, anggarannya ada nggak? Nggak ada sebenarnya waktu itu. Tapi ya udah, kita untungnya sekali lagi kita didukung PSSI, didukung Kemenpora, kita cari cara, akhirnya dapat dukungan dari beberapa sumber, dan kita gas. Jadi saya rasa memang ada langkah-langkah yang cepat kita putuskan. Kalau waktu itu kita ambil keputusannya lambat, ya kita akan ke AFF yang di 2024 itu tidak sesiap seperti yang akhirnya kita berhasil kemarin. Iya. Tapi memang make sense sih, karena Coach Hector sendiri punya rekor yang bagus ya di Bintang Timur. Bahkan beliau juga bolak-balik kan, sudah sempat meninggalkan klub, akhirnya dipanggil lagi, dan akhirnya bisa kembali membawa Bintang Timur Surabaya menjadi juara. Artinya beliau sudah mapping ya. Tadi Bung Michael menyebutkan juga kita punya kerjasama dengan Jepang ya. Ini untuk pertama, bagi F-League-nya sendiri, ini pertama kalinya ya, mereka bangun kerjasama dengan pihak luar ya, dengan eksternal ya. Itu kerjasamanya apa aja sih? Jadi, kebetulan juga, presiden dari F-League ini baru. Daisuke Matsui, kalau nggak salah namanya. Mantan pemain timnas bola. Jadi, beliau ini jadi pemain timnas bola Jepang. Sepak bola Jepang. Kemudian, main juga futsal. Kemudian setelah pensiun, dipercaya ngurus futsal. Jadi presiden dari Liga Futsal Jepang. Liga Futsal Jepang ini jadi ada entitas yang punya otonomi sendiri. Di luar dari JFA, kira-kira begitu. Nah, waktu kita undang Jepang datang ke Indonesia, ada utusan dari Liga Futsal Jepangnya juga ikut. Kemudian saya pertama kali ngobrol di sana. Dan dari utusan ini bilang, Pak Michael dari Indonesia, kita mau undang ke Jepang. Karena target kami dari Jepang, pada saat Liga Futsal Jepang mulai lagi di tahun ini, pertengahan tahun, kita mau punya kerjasama dengan negara Asia yang harapannya bisa tumbuh bareng-bareng. Akhirnya kita diundang ke Jepang, tanda tangan MOU. Di MOU-nya memang belum cukup detail. Tapi di MOU itu beberapa poin, salah satunya adalah pertukaran pelatih, pemain, perangkat pertandingan, seperti wasit ya, yang kemarin kita lakukan. Dan juga di sana kita membuat komitmen, tapi kita memang belum spesifik ya, untuk bisa menyelenggarakan pertandingan antar klub. Se-Asia? Atau antar klub Jepang Indonesia dan Jepang? Indonesia. Harapan saya sih, saya udah sampaikan juga pada saat makan malam dengan presiden dari Japan Futsal League. Mungkin kita bisa juga bikin kompetisi klub-klub futsal terkuat di Asia. Karena ya kita bicara soal AFC Club, itu di futsal belum konsisten berjalan. Bisa jadi kita dorong inisiatifnya dari beberapa negara dulu. Jadi kita bikin aja pertandingan-pertandingan setelah liganya sudah selesai. Antara mungkin ada dari Iran kita undang, dari Thailand, dari Jepang, dari China, dari Indonesia. Tapi ada satu challenge pada saat kita ngobrol itu, jadwal. Karena jadwal liga-liga kita ini cukup beda. Nah ini kita masih proses mau menyelaraskan dulu. Saya sebenarnya udah bersurat, udah ngajak meeting dengan Jepang, dengan Uzbekistan, dengan Thailand. Jadi beberapa negara kita lagi ada komunikasi nih, lagi dijalin. Supaya bisa nggak kita bikin pertandingan klub. Agar klub-klub kita di Indonesia itu juga ada insentif. Mungkin ada klub yang ya udah pernah juara sekali, 2 kali, 3 kali. Butuh tantangan baru. Tentu pasti mereka berkompetisi juga di Liga Futsal kita, di PFL untuk bisa juara lagi. Tapi kan mereka pengen bermain di udah internasional. Pernah nih juara di Indonesia. Berikutnya apa? International match. Di internasional. Kita pengen juara di level Asia Tenggara, di level Asia. Nah, itu yang kita juga mau kejar. I see. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi satu momentum untuk kita belajar dari futsal Jepang. Karena Jepang ini kan salah satu yang terbaik di Asia ya, setelah Iran ya. Kalau Bung Michael melihat, apa sih yang bikin futsal Jepang bagus? Yang bikin futsal Jepang bagus itu saya lihat konsistensinya. Bahkan ini contoh yang saya nggak tahu nih keburu nggak ya kita bikin nih, karena kan kita mau mulai lagi liga kita. Waktu saya diundang ke Jepang itu ada satu event press con
untuk liganya mulai lagi. Oke. Dan di sana presiden-presiden klub, owner klub diundang, perwakilan pemain ada, sponsor-sponsor ada, dan di sana presiden dari Liga Futsal Jepangnya juga menjelaskan tentang inovasi-inovasi baru di tahun ini. Oke. Jadi yang saya lihat di sana, dan bahkan pada saat itu diumumkan juga sponsor utama Liga Futsal Jepang ada perusahaan Amerika, perusahaan Amerika, asuransi, ya, perusahaan asuransi besar asal Amerika yang berkomitmen menjadi sponsor utama Liga Futsal Jepang 10 tahun ke depan. Wow. Bahkan komitmen jangka panjang. Iya. Jadi waktu saya ngeliat itu, wah, kebetulan saya sempat ngobrol juga sama CEO-nya, sama dirutnya nih dari perusahaan asuransi ini yang datang. Memang di sana itu bicara soal komitmen. Bahwa kalau kita membangun sesuatu itu, para stakeholders-nya memang duduk bareng, komitmen jangka panjang. Betul. Nah, ini yang saya rasa Indonesia juga harus bisa lakukan. Penting sekali kita bisa duduk bareng dengan para klub, dengan mungkin para akademi-akademi futsal juga, para stakeholders futsal juga. Karena membangun futsal ini perlu waktu. Betul. Satu juga hal yang ada banyak teman-teman kasih masukan, termasuk pelatih kepala kita, soal regenerasi. Ya, kita tentu sangat mengapresiasi timnas yang ada sekarang. Yang kemarin juga berhasil juara AFF. Tapi ada beberapa masukan juga mulai bertanya, timnas ini usianya sampai kapan? Generasi berikutnya udah disiapkan belum? Udah disiapkan belum? Ada nggak? Jangan sampai pemain timnas itu dia aja bertahun-tahun. Artinya apa? Berarti nggak muncul nih generasi berikutnya yang udah mulai naik masuk timnas, naik muncul masuk timnas. Nah, ini yang sekarang kita lagi mau kembangkan juga, ada U19, U17. Tahun depan kita diundang ke Spanyol untuk U17. Jadi Spanyol bikin kompetisi antar negara. Spanyol, Portugal, Prancis, sama Maroko, salah satunya Indonesia diundang. Wah, ini U17. Tim-tim futsal besar semua nih. Nah, makanya. Itu ranking 10 besar tuh, Spanyol, Maroko. Jadi kita pengen supaya pengembangan kelompok usianya juga jalan. Kenapa? Karena tadi balik ke pertanyaan Bang Fadli, Jepang kenapa bisa maju? Karena saya lihat, timnas saya lihat Instagramnya, kan saya monitor juga nih. Kebetulan kan coach di sana juga dulu coach di sini, Coach Ken. Timnas U19 Jepang, latihannya, trainingnya sampai ke Spanyol, lawan Spanyol, kira-kira gitu. Jadi saya lihat, wah, ini Jepang itu bahkan sudah serius memikirkan regenerasinya. Jadi saya lihat di Indonesia kita juga tidak boleh cepat puas bahwa kita karena kemarin udah juara AFF, kita keliling-keliling kemana-mana, selamat juara futsal juara. Tapi kita kasihkan dengan itu lupa bahwa ini jangka panjang nih harus kita kawal. Nah, itu yang sekarang kita sedang lakukan di federasi. Betul.